Selamat malam semuanya. DPR baru saja mengesahkan revisi undang-undang yang menuai banyak perdebatan. Salah satu poin yang kontroversial yaitu diperbolehkannya perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga sipil. Beberapa pihak mendukung dengan alasan penguatan ketahanan nasional, namun ada juga yang menilai ini bisa mengancam supremasi sipil. Lalu, seperti apa respon masyarakat? Mari kita simak selengkapnya. Ya bisa dibiarin ini, kalau perwira TNI bisa masuk ke lembaga sipil, bukannya ini malah kembali ke masa Orde Baru. Tapi nih ya Din, gue justru setuju sama RUU TNI ini. Karena zaman sekarang kan tantangan keamanan makin kompleks nih ya. Jadi kita butuh dong yang namanya koordinasi antara militer dan sipil. Itu kan tugas sipil, bukan militer. Kalau mereka banyak terlibat, sistem demokrasi kita malah makin mundur. Iya Din, tapi kan lo juga harus lihat dari sisi yang lain. Militer kan punya disiplin sama strategi yang bisa buat bantu pemerintah. Lagian kan masih ada pengawasannya juga. Ya itu kan kalau pengawasannya benar. Kalau enggak, sejarah itu udah buktiin kekuasaan yang terlalu besar di tangan militer itu bisa bahaya. Lihat deh Din, ternyata banyak yang protes soal ini. Bahkan akademisi sama aktivis juga banyak yang nolak loh. Ya kan, orang-orang tuh sadar kalau ini masalah besar. Kamu aja tuh gak sadar. Wah, bahkan ada demo mahasiswa di berbagai daerah ya. Mereka bilang proses revisinya juga kurang transparan. Nah itu dia, kalau undang-undang itu dibuat tanpa pertimbangan luas dari masyarakat, gimana bisa dibilang mewakili rakyat? Oke, gue ngerti sekarang. Awalnya gue pikir itu bisa jadi solusi, tapi kalau nggak dikontrol dengan baik malah bisa berbahaya juga ya. Akhirnya sadar juga, kita sebagai mahasiswa itu harus ikut kritis dan bisa mengawasi kebijakan ini. Integrasi nasional bukan hanya soal menjaga keamanan, tetapi juga memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dan demokrasi. Jika kebijakan seperti RUU TNI dibuat tanpa transparansi dan partisipasi publik, justru dapat menimbulkan perpecahan, bukan persatuan. Kepercayaan antara pemerintah, rakyat, dan semua elemen bangsa harus dibangun melalui keterbukaan dan dialog. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan masyarakat, kita harus kritis, memahami, serta mengawasi kebijakan yang berdampak besar. Karena integrasi nasional adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pemerintah atau militer.